Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anis Nurul. Saya peserta dari Duta Genre Kabupaten Magelang. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya berkesempatan untuk mencoba mencari tahu perspektif tentang quarter life crisis di kalangan teman-teman milenial. Seperti apa hasilnya? Ikuti terus ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar, umur 23 tahun, status mahasiswa di Filsafat UGM 2018. Nama saya Ananta Widi Raihan, usia saya 22 tahun. Status saya sebagai mahasiswa biologi UGM angkatan 2017. Aku Fitra Anas, umur 20 tahun, status mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM angkatan 2018. Nama aku Dava Alif Trasnanda, biasa dipanggil Dava. Usia 19 tahun, saat ini jadi mahasiswa di Fakultas Teknik UGM. Halo, namaku Elvin. Aku mahasiswa Sastra Jawa UGM, umur 21 tahun. Kenalin semua, namaku Immanuel Raditya Pratama. Aku adalah mahasiswa Psikologi UGM, umur 19 tahun. Nama aku Zara Lintang Astiti, biasanya dipanggil Lintang. Aku sekarang umur 20 tahun. Nama saya Rasya Swarnasta, usia 21 tahun, mahasiswa. Karir sih. Krisis identitas, pencarian jati diri, menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Kondisi krisis diri atau pribadi tentang persoalan-persoalan hidup. Masa-masa di mana kamu itu penuh kebimbangan. Pernah sih. Pernah dan sekarang lagi ngalamin. Saya merasa pernah mengalami masa itu. Sepertinya pernah. Pernah. Kayaknya sedikit pernah ya. Apa ya? Gelisah. Cemas ya mungkin dominannya. Iya, cemas. Mungkin lebih ke cemas ya. Bingung, Merasa mungkin kecewa. Apa ya? Mungkin transisi. Maksudnya kan dari remaja ke dewasa, atau mungkin ke tahap yang belum pernah aku lalui misalnya. Saya pikir itu banyak hal yang harus direncanakan dan saya masih merasa belum siap untuk menghadapi itu. Ya. Menurut saya penting. Keluarga tuh pasti penting sih Menurutku kalau keluarga pastinya penting sih, karena sebagai support system yang selalu meyakinkan bahwa oh ya kamu itu bisa gitu. Apalagi aku beruntungnya orang tuaku apapun pilihanku asalkan aku itu senang di situ silahkan aja dijalanin gitu dan dimaksimalin, dan mereka selalu kayak support baik secara material maupun secara mental aku. Mereka selalu ada, aku merasa mereka tuh selalu di belakang aku untuk backup gitu. Pada faktanya, 6 dari 10 millennials mengaku pernah mengalami fase quarter life crisis. Mereka juga mengamini bahwa peran keluarga sangat penting dalam fase ini. Lantas, bagaimana keluarga berperan dalam fase quarter life crisis yang dihadapi oleh kaum milenial? Berikut penjelasannya. Setiap individu pasti akan melewati beberapa tahapan perkembangan mulai dari bayi hingga lanjut usia. Setidaknya, terdapat 4 tahapan perkembangan yang dilalui, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Sejatinya, masing-masing dari setiap tahapan tersebut memiliki karakteristik dan peranan yang berbeda-beda. Salah satu masa yang dinilai penting dan menjadi perhatian banyak kalangan, yaitu masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Menurut Papalia dan Feldman, pada masa ini, seseorang akan mulai mengeksplorasi diri, mulai hidup terpisah dari orang tua dan mandiri, serta mulai mengembangkan sistem atau nilai yang sudah terinternalisasi sebelumnya. Masa ini sering disebut sebagai masa emerging adulthood. Respon individu dalam menghadapi masa ini tentu jelas berbeda-beda.
Banyaknya pilihan yang tersaji dari lingkungan eksternalnya, serta kebingungan dalam memutuskan mana yang dirasa sesuai, cenderung membuat seorang individu stres. Di satu sisi, ada individu yang senang, antusias, dan tertantang untuk menghadapi dan menjelajahi kehidupan barunya. Namun, di sisi lain, terdapat pula individu yang merasakan kecemasan, tertekan, dan juga rasa hampa. Individu yang tidak mampu merespon dengan baik berbagai persoalan yang dihadapinya, diprediksi akan mengalami berbagai masalah psikologis, merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian, dan mengalami krisis emosional atau yang biasa disebut sebagai quarter life crisis. Lalu, mengapa isu ini penting? Krisis emosional yang dialami oleh remaja dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan konsekuensi negatif terhadap kehidupan. Salah satunya yaitu stres bahkan depresi. Kondisi stres yang terakumulasi diprediksi memunculkan berbagai permasalahan baru, yaitu masalah emosi dan perilaku agresif, tindakan kekerasan, penarikan diri secara sosial, kecemasan, depresi hingga trauma. Padahal masa generasi remaja dituntut untuk mampu dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan tujuan dari program genre. Ketiga poin dari program genre, yang pertama yaitu mempersiapkan jenjang pendidikan secara terencana, yang kedua berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan yang ketiga menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Tentu kita harus dituntut untuk siap dan selesai dengan persoalan diri sendiri sebelum kita bisa berkontribusi bagi masyarakat. Lantas, bagaimana keluarga berperan dalam hal ini? Umumnya penyebab krisis yang utama adalah karena adanya tuntutan dari orang tua terhadap langkah apa yang diambil di masa mendatang serta masalah akademik lainnya. Yang dihadapi ketika mengalami quarter life crisis yaitu juga timbulnya masalah terkait mimpi dan harapan, tantangan kepentingan akademis, agama dan spiritualitasnya, serta kehidupan pekerjaan dan karir. Masalah tersebut muncul ketika individu masuk pada usia 18 hingga 20 tahun. Tentu, keluarga sebagai wadah perkembangan dalam suatu individu berperan penting dalam perkembangan ini. Tahukah teman-teman, Indonesia dikenal sebagai negara kolektivistik, yaitu di mana penilaian dan tanggapan dari lingkungan adalah hal yang dianggap penting, bahkan dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku. Oleh karena itu, pentingnya keluarga yang suportif bagi perkembangan seorang individu. Apa itu keluarga suportif? Keluarga sebagai support system penting dalam masa ini karena menjadi titik balik seseorang dalam merencanakan mimpinya, menemukan passion dan skill-nya, serta mengambil keputusan terhadap setiap persoalan yang ada. Hal ini tentu sejalan dengan 8 fungsi dari keluarga. Fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi lingkungan, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi perlindungan, dan fungsi sosialisasi pendidikan. Nah, teman-teman, sampai di sini tentu teman-teman sudah tahu pentingnya fungsi keluarga bagi perkembangan seorang individu. Kita sebagai individu yang lahir di dunia ini tentu tidak memiliki kesempatan untuk memilih dari orang tua mana kita dilahirkan. Akan tetapi, kita akan selalu memiliki kesempatan untuk memilih menjadi orang tua seperti apa kita di masa mendatang. Lantas, teman-teman mau jadi orang tua yang seperti apa? Salam genre!